Pak Purbaya ini lahir tanggal 7 Juli 1964. Berarti dia berunsur kayu. Kalau untuk sekarang sih imbasnya sangat baik banget karena keadaan ekonomi Indonesia sangat lagi nggak baik-baik aja. Setelah itu ada kocoran dana untuk perbankan, mungkin ke ekonomi ke depan mungkin akan membaik selama 2 tahun. Tabe selamat lingun alatai salam sahujud karende malempang. Nah, kawan perisemendiai yang menyukai babnya YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya lagi mau membahas masalah sekarang kan baru bergantinya menteri-menteri, ada 5 menteri yang berganti, yang digantikan. Setelah itu yang saya akan mau lihat sebenarnya sih Menteri Keuangan, karena kan keadaan kita sekarang tuh kan keuangan kita lagi tidak begitu baik-baik aja. Kemarin kan Sri Mulyani kan mengundurkan diri dan juga dia diganti dengan Menteri Keuangan yang baru dengan Pak Purbaya ya. Pak Purbaya ini lahir tanggal 7 Juli 1964. Berarti dia berunsur kayu. Bagaimana keberuntungan dia? Bagaimana dia bisa tidak sih dia mengatur perekonomian Indonesia ini ke depan selama Pak Prabowo ini menjabat selama 5 tahun, kan seperti itu. Kalau kita melihat dari unsur Pak Purbaya ini adalah unsur kayu. Orang kayu itu tahun ini masuk ke tahun depan tuh bagus nggak sih? Hoki nggak sih? Jawaban saya sih orang kayu di tahun 2026 sebenarnya hoki. Kenapa? Karena api dan kayu, energinya tuh nyambung. Nah, tapi ya perlu hati-hati juga. Yang saya lihat takutnya nanti akan ada imbas masalah yang lumayan besar setelah dia menjabat selama 2 tahun. Nah, itu perlu diperhatikan. Kira-kira apa ya hal-hal apa yang selama 2 tahun ini apa dikhawatirkan ya? Ya, yang perlu diperhatikan ini kan dia ini baru masuk nih dan dia memberi gebrakan yang sangat luar biasa. Uang yang disimpan di BI 200 triliunan ya, dan itu akan dia keluarkan kembali untuk masyarakat untuk bisa perekonomian kembali akan berputar kembali supaya yang sekarang lagi usahanya lagi menurun atau usaha lagi nggak bagus karena modal nggak punya, jadi itu akan dikeluarkan untuk diutangkan oleh bank, kan seperti itu. Makanya dia masukkan ke 5 bank BUMN. Jadi mungkin 5 bank ini yang memang yang punya pemerintahan kan, punya pemerintahan, jadi itu yang diatur sama dia. Tapi yang perlu diperhatikan banget, mungkin di awal sih bagus, tapi yang perlu ditakutin nanti takutnya banyak uang ini takutnya akan terjadi tidak stabil, kreditnya takutnya ada yang macet atau ada yang apa kan kayak gitu. Itu yang perlu ditakutin. Tapi kalau untuk sekarang sih imbasnya sangat baik banget karena keadaan ekonomi Indonesia sangat lagi nggak baik-baik aja. Setelah itu ada kocoran dana untuk perbankan, mungkin ke ekonomi ke depan mungkin akan membaik selama 2 tahun. Tapi kita kan nggak tahu setelah nanti karena nanti akan masuk ke tahun 2026, 2027, yang ditakutin 2028 kan kayak gitu. Berarti ini masih stabil ya di 2 tahun ke depan? Ya, itu kan stabil. Nah, terus yang tadi bilang emang iya sih, emang sepakat sih ya. Nah, 200 T itu dikucurkan buat kredit ya, buat berputar ekonomi rakyat. Benar juga ada tambah macet juga. Ya, takutnya kan kredit macet. Jadi kan ada imbas lagi dong ke perbankan kan seperti itu. Tapi sih saran saya pasti kan mereka perbankan lebih teliti ya. Saran saya sih apalagi ada orang yang usahanya yang kelas bawah, mereka mau pakai uang, pinjaman uang mungkin dikasih, tapi saran saya sih kepada bank bagaimana caranya mereka harus kembali mensurvei kembali atau mengecek kembali setelah orang itu menerima uang itu tadi. Jadi dia cek kembali atau per 6 bulan sekali dia cek kembali bagaimana usahanya, apa usahanya masih lancar saja, kan bisa di cross check dengan rekening bank dengan pembukuan dari yang punya usaha. Bila mana usaha dia itu mulai menurun,
ya pasti sedikit banyak orang bank harus kasih sosialisasi supaya usaha dia bisa berkembang lagi dan dia bisa bayar utang kan kayak gitu. Lebih bagus mereka lebih teliti seperti itu, saran sih seperti itu. Oke, tapi kalau dari segi karakter yang lihat, Pak Purbaya ini kan dari tanggal lahir kan unsur orang kayu. Iya. Apakah dia tipe orang agak keras juga nih? Kalau dibilang orangnya agak keras, ya kalau dibilang keras sebenarnya enggak ya. Cuman orangnya pemikir dan dia juga sebelum dia mengambil keputusan untuk mengeluarkan uang yang 200 triliun ini, dia tuh udah memikirkan, dia udah mengatur strategi itu. Semoga strategi yang dia berikan ini bisa mendapat keuntungan besar buat masyarakat kan seperti itu. Yang saya lihat kalau dibilang orangnya keras, ya ada kerasnya, tapi nggak begitu keras banget ya. Ada orang tuh kan keras, tapi yang saya lihat sih tipikal orang ini pemikir dan dia punya ambisi banget untuk menunjukkan bahwa apa yang dia selama ini pikirkan atau strategi yang dia simpan di dalam pemikiran dia, saat inilah dia mau keluarkan. Semoga strategi pemikiran dia itu bisa membuat masyarakat itu bisa lebih menguntungkan seperti itu. Oke, jadi kalau ini lihat secara keseluruhan, Pak Purbaya ini bisa nggak sih membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi nih? Kalau melihat dari strategi dia, mungkin bisa. Tapi kan tergantung dari mereka yang menjalankan apa yang dia pikirkan. Takutnya mereka yang di bawah yang menjalankan ini takutnya tidak bisa mengikuti strategi dia. Nah, kayak jawaban saya sih lebih bagus dia mencari orang-orang yang memang mengerti banget di dalam keuangan ya. Dia seperti orang yang di dalam perbankan yang memang yang mengerti banget dengan perbankan. Saran saya seperti itu. Balik lagi ke karakter orang kayu seperti apa sih? Orang kayu itu tipikal orang pemikir dan dia juga tipikal orang yang tidak enak. Ya setelah itu nggak enak kan sama orang. Setelah itu dia akan care dengan orang-orang lain. Setelah itu tipikal orang yang iba, cepat kasihan, cepat nggak enakan kayak gitu. Dan juga orang kayu itu adalah termasuk tulang punggung buat keluarga kayak gitu. Tapi kalau yang lihat kan Pak Purbaya ini belum mulai ada gebrakannya kemarin kita lihat saat rapat dengan DPR ya. Berani mengutarakan pemikirannya. Seperti apa yang lihat? Ya saya bilang itu tadi, dia itu kan punya pemikiran, dia tuh punya strategi yang mungkin selama ini yang dia pendam-pendamkan di dalam pemikiran dia. Nah sekarang ini yang saya lihat dia itu mau nunjukin. Saya sih melihat dari strategi atau pemikiran dia yang saya terawang kayaknya bagus, tapi kita kan nggak tahu orang yang di bawah dia bisa menjalani nggak strategi yang dia inginkan. Yang perlu dia aturkan bagaimana caranya orang-orang yang di bawah dia itu bisa mengikuti aturan kayak dia atau mengerti apa yang strategi yang dia inginkan kayak gitu. Kan Pak Purbaya juga berani kayak kemarin tuh agak nyentil dikit DPR gitu nya. Itu gimana ya kalau ini? Ya jawaban saya dia tipikal orang yang fair aja. Karena dia juga pengennya Indonesia ya maju. Dia pengennya ya udah ya kita bangun Indonesia supaya bisa lebih baik lagi. Dia pengen sih keuangan masyarakat Indonesia tuh bisa lebih membaik. Tapi saya berharap Pak Purbaya ini akan care dengan orang kelas menengah ke bawah. Semoga dia akan care dengan kelas menengah ke bawah. Jangan dia hanya berpikir untuk kelas atas ke atasnya lagi. Semoga dia itu berpikir untuk kelas menengah ke bawah supaya kelas menengah ke bawah ini bisa naik menjadi kelas atas kan seperti itu. Semoga strategi ini bisa lebih membaik buat bangsa Indonesia. Oke, terakhir berarti keputusan Pak Prabowo mengangkat Pak Purbaya tepat nggak nih? Jawaban saya untuk sekarang ini ya tepat karena dia berani mengambil suatu keputusan. Nah, karena dia udah berani mengambil suatu keputusan yang dia pikir ya mungkin ini harus dijalankan karena kalau tidak dijalankan pasti perekonomian masih akan turun terus kayak gitu. Yang saya lihat sih tepat sih Pak Prabowo ini, tapi saya berharap semoga ini strategi yang dibuat Pak Purbaya ini akan bisa membaik untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Semoga kedepannya bisa lebih bagus kan seperti itu. Oke, terima kasih sahabat-sahabat saya. Ini sesuai penerawangan saya. Semoga kita mendoakan saja siapapun yang duduk menjadi menteri kedepannya atau kedepannya lagi kita mendoakan semoga menteri-menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo ini menteri-menteri yang sangat luar biasa yang yang orang yang mencintai bangsa Indonesia, mencintai rakyat Indonesia. Jadi kalau dia mencintai rakyat Indonesia pasti dia akan care apa yang dia lakukan demi bangsa Indonesia kan seperti itu, demi masyarakat. Nah semoga semua menteri-menteri yang duduk di era Pak Prabowo ini bisa lebih care kembali dengan masyarakat dan lebih
membuat negara ini bisa lebih maju ke depan. Oke, terima kasih sahabat saya. Tonton terusnya Dewi Rantian Intan. Jangan lupa komen dan like, subscribe. Bila mana saya ada salah kata atau salah ucapan atau mengecewakan siapapun, saya mohon maaf. Namanya saya juga seorang manusia dan ini adalah penerawangan.